Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrizal Panuntun. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture Angkatan 2021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang public relation dan apa sih itu public relation. Public relation adalah atau biasa disebut dengan hubungan masyarakat atau humas, itu adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik gitu. Terus menanamkan pengertian, terus memberikan persepsi kepada publik, terus untuk menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Nah, itu adalah sebuah tugas dari public relation. Sebenarnya ini bukan tugas yang berat, tapi memberikan persepsi atau memberikan persepsi kepada orang itu adalah sebuah tugas yang sangat berat menurut saya. Nah, itu adalah sebuah pengertian dari public relation. Nah, di sini saya mengambil studi kasus tentang KAI komuter. Nah, ini mungkin di benak teman-teman semuanya pastinya sudah tidak asing lagi dengan apa itu KAI, terus bagaimana KAI ini, perjalanan KAI ini gitu. Pastinya udah nggak asing banget, dan PT KAI ini itu sebenarnya banyak banget keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil studi kasus KAI Komuter Lain, yaitu tentang kasus adanya admin itu yang membalas laporan pelecehan seksual dari halayaknya dengan tidak beretika. Itu terjadi pada bulan Juni, sekitar bulan Juni 2021. Itu terjadi pada bulan itu. Nah, itu kejadiannya saya lihat viralnya itu ada di Twitter. Nah, di Twitter itu terjadi banyak banget perdebatan, banyak banget apa ya, banyak banget persepsi-persepsi baru muncul di situ. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gini? Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada serta banyaknya kasus pelecehan seksual di dalam gerbong KRL. Nah, banyak banget kasus pelecehan seksual yang ada di gerbong KRL itu bukan hanya 1, 2, 3 orang saja, tapi banyak banget kasus-kasus yang terjadi di gerbong KRL itu sendiri. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa sih yang ada di KAI, kasusnya seperti apa? Oke, kita mengulik dulu tentang latar belakang dari KAI ini sendiri. Nah, di Indonesia itu banyak sekali transportasi yang mendukung aktivitas penduduk seperti sekolah, terus bekerja, serta aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Nah, namun masih banyak penduduk yang lebih untuk memilih apa ya, menggunakan kendaraan pribadi itu sebagai alat transportasi gitu kan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, terutama di Jakarta itu macetnya parah banget sampai jarak berapa ya, jarak 2 kilo, 3 kilo itu sendiri itu udah berjam-jam gitu kan. Nah, itu udah menurut menurut saya pribadi itu udah fatal banget. Nah, terus dan hampir seluruh keluarga yang ada di Jakarta itu sendiri itu sudah apa ya, sudah memiliki satu mobil lah ini ya, satu mobil sama beberapa sepeda motor gitu kan, secara langsung itu ya yang menjadikan kendaraan pribadi itu secara
alat transportasi itu tidak efektif dan efisien, yang menyebabkan kemacetannya semakin parah, yang menyebabkan eh, apa ya, sangat mengganggu aktivitas perekonomian dan aktivitas-aktivitas lainnya, terutama yang ingin bekerja dengan misalnya macet, kita menggunakan mobil, terus ada seharusnya ada sepeda motor, ada Grab atau apa gitu, tapi kita hanya punya satu mobil, terus kita lewat macet, ya udah wassalam gitu kan. Nah terus pemerintah pun sudah sangat terganggu sebenarnya dengan kemacetan. Namun pemerintah hanya bisa memberikan beberapa solusi alat transportasi yang umum itu yang bisa yang mampu untuk mengurangi dari kemacetan tersebut. Itu terutama di kota-kota besar Jakarta, ya Jabodetabek lah dan sekitarnya gitu. Terus banyak sekali transportasi di Jakarta itu, tapi yang menjadi alat transportasi tersebut masih menimbulkan kemacetan dan penumpang pun hanya sedikit yang memilih menggunakannya. Karena dari segi efisiensi, waktu, dan kualitas pelayanan yang masih kurang diutamakan, maka dari itu dibutuhkan transportasi yang memang dapat memfasilitasi aktivitas penduduk tersebut, gitu. Mulai dari ketepatan biaya, mulai dari ketepatan waktu, terus harga atau biaya gitu kan, serta kualitas dari pelayanan tersebut gitu. Nah sebenarnya di sini ada dua alat transportasi ya, kalau kita melihat dari segi efisiensi waktu dan harganya tadi, itu ada dua alat transportasi yang mampulah memberikan keduanya gitu. Di sini ada kereta api sama bus. Nah, itu juga kereta api dan bus ini di mana seperti yang kita ketahui bahwa kedua kendaraan umum ini menawarkan harga yang relatif lebih murah dari transportasi lainnya gitu kan. Nah, disinilah perkembangan kereta api di Indonesia itu sudah sangat maju dan mengikuti zaman. Seperti yang kita ketahui sendiri, di Indonesia itu kereta api itu dipegang oleh PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, Persero. Nah, terus yang memiliki beberapa rute seperti kereta api luar kota maupun dalam kota. Dari Jakarta sampai ke Banyuwangi kalau Jawa. Nah, Banyuwangi tempat asli saya lahir. Nah, terus di sini ada lagi anak perusahaannya yaitu PT KAI Komuter Line yang melayani rute Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, atau yang kita kenal dengan sebutan KRL, Komuter Line Jabodetabek. PT KRL Komuter Line Jabodetabek ini juga merupakan satu di antara anak perusahaan PT KAI yang dibentuk sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2008 dan Surat Menteri BUMN nomor S653 garis miring MBU 2008 garis miring 2008 itu tanggal 12 Agustus 2008. Nah, di sini juga PT KAI Komuter Jabodetabek itu sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT Kereta Komuter Indonesia. Adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia Persero yang mengelola KA Komuter Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, KCJ ini sendiri dibentuk sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN nomor S653 garis miring MBU garis miring 2008 pada tanggal 12 Agustus 2008. Nah, perubahan ini juga namanya menjadi KCI, tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 September 2017. Nah, yang juga telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dengan nomor keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU berapa gitu ya,
terus tahun 2017 pada tanggal 19 September 2017. Nah, sebenarnya juga pembentukan awalnya ini, pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para stakeholder untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks sampai saat ini. Perseroan ini resmi menjadi anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia sejak tanggal 15 September 2008. Kalau dihitung itu sudah 14 tahun ya, 14 tahun sudah menjadi anak dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, kehadirannya dalam KCI ini dalam industri jasa angkutan itu kehadirannya tiba-tiba, tetapi merupakan proses pemikiran dan persiapan yang cukup panjang, dimulai dengan pembentukan divisi angkatan perkotaan Jabodetabek oleh PT KAI Persero yang terpisah dari PT KAI Persero Daob 1 Jakarta. Nah, setelah pemisahan ini, pelayanan KRL di wilayah Jabodetabek berada di bawah PT KAI. Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek, sementara PT KA Jarak Jauh yang beroperasi di wilayah Jabodetabek berada di bawah PT KAI Daob 1 Jakarta. Nah, dan akhirnya PT KAI Persero Divisi Angkatan Perkotaan Jabodetabek berubah menjadi sebuah perseroan terbatas. Ya, PT KCJ ini sendiri itu setelah menjadi perseroan terbatas itu. Nah, dalam harganya bisa kita lihat ya, dalam harganya ini sangat-sangat terjangkau sekali dan itu harus diikuti atau disertai dengan kualitas pelayanan yang maksimal juga. Nah, di sini saya mengakui bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh KAI saat ini itu sangat memuaskan. Tetapi ada yang perlu digarisbawahi pada KAI komuter lain ini sendiri, yaitu masih banyaknya pelecehan seksual yang terjadi di dalam gerbong kereta api komuter lain itu sendiri. Nah, itu yang benar-benar sampai sekarang pun harus benar-benar ditingkatkan lagi untuk kualitas penjagaannya di sana seperti itu. Nah, ini ada hal yang menarik yang menjadi perbincangan kali ini. Itu ada tweet dari seorang netizen, dari seorang korban ada tweet bahwa dia itu udah terjadi pelecehan seksual loh gitu. Saya sudah mengalami pelecehan seksual. Nah, namun jawaban yang diberikan oleh admin dari KAI ini itu sangat menggemparkan publik gitu kan. Ini terjadi pada Juni 2021. Itu media, ini kasus ini ramai banget, kasus public relation ya, yang menangani Twitter KAI ini itu membalas laporan pelecehan seksual dari khalayaknya dengan tidak beretika. Nah, tanggapannya itu dinilai tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan nasihat orang lain. Bahkan terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umumnya kalau dilihat dari kata-kata itu sendiri. Nah, tindakannya itu tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sama sekali dengan keamanan dan kenyamanan halayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relation. Itu melanggar banget etika kode etik public relation. Nah, sebenarnya public relation itu bertindak melalui pertimbangan yang matang, rasional, objektif, penuh integritas dan tanggung jawab yang tinggi gitu loh. Jika tidak ya konsekuensinya adalah bisa menciptakan berita-berita yang tidak terkontrol dan itu sensasional banget sehingga berdampak merugikan citra nama baik perusahaan itu sendiri, terutama PT KAI Komuter Lain ini gitu kan. Nah, juga berita tersebut bisa menyebabkan timbulnya kontroversi dan polemik yang berkepanjangan. Public relation itu harus berusaha menciptakan pola dan saluran komunikasi itu yang dapat memberikan arus bebas informasi sebenarnya, sehingga publik itu merasa bahwa mereka selalu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya gitu, bukan informasi hoax gitu. Terus serta memberikan publik itu
suatu kesadaran atar keterlibatan pribadinya sehingga terbinanya hubungan yang solid dan harmonis gitu. Nah, terus saat ini juga KAI Komuter Lain ini sedang berada di masa krisis. Menurut The Sensational Crisis Communication, teori ini yang digagas oleh Timothy W. Combs dan Holiday, kalau nggak salah, itu bunyinya gini, perubahan itu harus berupaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan, daripada berupaya melindungi publik dan stakeholder dari berupaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi itu sendiri gitu loh. Jadi ya perusahaan itu harus memperhatikan keselamatan dan keamanan untuk keamanan publiknya dan stakeholdernya, serta itu menjadikan sebagai prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis gitu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa saat terjadi situasi krisis tersebut, langkah pertamanya itu adalah mengatasi akibat krisis yang menimpa para korban. Itu sebenarnya harus awal banget diatasi. Nah, itu lalu bertanggung jawab dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memberikan ganti rugi dan memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai bagaimana proses evakuasi dan kejelasan suatu masalah tersebut. Nah, di sini upaya lanjutan atas kasus tersebut, PT KAI Komuter Lain itu sudah mengunggah tweet berupa foto di akun Twitternya bahwa pihaknya telah bertemu dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna dan mengalami pelecehan seksual di KA 1452 pada 4 Juni 2021. Nah, seperti yang kita tahu, itu sudah sebenarnya ada 3 part. Sebenarnya ini yang diunggah PT KAI ini ada 3 part. Ini yang part pertama itu kami mohon maaf atas keliruan agen dalam merespon kritik dan saran yang disampaikan. Selanjutnya petugas akan diberikan pembinaan gitu. Hal tersebut tidak kami benarkan dan tidak mencerminkan layanan KRL Komuter Lain secara keseluruhan. Nah, yang jadi polemik, yang jadi kontroversi banyak orang itu di sini adalah kata-kata pembinaan. Nah, ini banyak banget yang komen di tweetnya KAI Komuter Lain, bisa dicek sendiri. Itu banyak banget yang nge-tweet bahwa kenapa hanya dibina gitu, kenapa nggak sekalian dibinasakan gitu, kenapa hanya dibina, banyak banget yang komen seperti itu. Kalau hanya dibina, ini bukan masalah kecil gitu, ini masalah besar yang mengakibatkan trauma dan segala macam. Nah, di situ banyak banget persepsi orang yang timbul dari situ. Nah, tidak hanya itu, jadi Komuter Lain ini juga melakukan pertemuan lanjutan dengan korban yang sudah terjadi pelecehan seksual ini. Itu bertemu langsung di Stasiun Jatinegara pada 5 Juni 2021. KAI Komuter Lain juga menyampaikan sejumlah dukungan data yang diperlukan korban untuk meneruskan laporan ini ke polisi. Jadi Komuter Lain ini sudah bertanggung jawab sepenuhnya dengan pihak yang sudah dilakukan pelecehan seksual di kereta api gitu. Yang selanjutnya itu serta berjanji untuk selalu mendampingi proses laporan ke polisi dan selalu menjalin kontak dengan korban. Jadi di sini paperless itu dianggap sebagai ujung tombak ya teman-teman. Dia dianggap sebagai ujung tombak bagi perubahan bagi perubahan sehingga harus memahami kekuatan dari penerapan etika gitu. Jadi kita itu berusaha memberikan penerapan kualitas terbaik dan kontribusi positif terhadap perubahan dan publik gitu. Tetapi jangan jadikan kewajiban ini sebagai bentuk pelayanan. Jadi jangan jadikan kewajiban ini itu sebagai bentuk pelayanan yang tidak baik gitu loh. Jadi tapi jadikan kewajiban ini itu jadikanlah sebagai bentuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama kepada pengguna KAI Komuter Lain ini sendiri.
Nah, yang selanjutnya itu ada kasus lagi yang menurut saya ini sangat wah banget. Itu ada kasusnya, ini pelecehan seksual, itu kembali terjadi di KRL. Wah, ini saya dapat dari tempo.co, itu kalau tidak salah, itu terjadi pada seorang perempuan. Terjadi pada seorang perempuan yang dia itu mengeluhkan mengeluhkan pengalaman pribadinya yang tidak mengenakkan gitu. Itu di media sosial, di Twitter. Itu dia tuh ngetit itu kayak curhat gitulah, kayak curhat gitu. Terus itu pokoknya intinya itu dia tuh bercerita bahwa laki-laki tersebut itu menempelkan alat kelaminnya ke bagian belakang korban. Nah, itu kemudian terduga pelaku tersebut itu turun dari stasiun Sudirman, korban itu langsung memaki-maki saat turun dari stasiun itu, dan pelaku itu diduga merespon dengan kalimat yang tidak menyenangkan gitu, seakan-akan dia itu tidak bersalah gitu, seakan-akan dia itu benar terhadap apa yang dia lakukan gitu, padahal yang dia lakukan itu adalah menyimpang banget dari itu gitu. Terus di sini pun korban menuturkan adanya seorang perempuan lain yang juga menjadi terduga korban juga. Jadi beberapa penumpang pun disebut melihat kejadian itu gitu. Termasuk korban yang apa namanya? Yang dia itu tidak berani untuk bersuara gitu loh. Jadi tidak berani untuk bertindak atas kejadian tersebut gitu. Nah, ini adalah kasus yang wah banget menurut saya. Bisa-bisanya seseorang itu melakukan tindakan seperti itu. Terus yang selanjutnya ini adalah saya ambil dari suara.com. Itu ada deretan kasus pelecehan seksual ya yang terjadi di KRL itu sendiri. Itu ada KAI Komuter Lain ini langsung tindak tegas pelakunya. Gitu. Wah, ini saya salut banget saya apresiasi banget dengan KAI yang dari tahun ke tahun itu selalu memberikan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap pelayanan, terhadap perbaikan-perbaikan jalan-jalan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sempat membaca kalau tidak salah itu ada 5 kasus di sini, ada 5 kasus yang terjadi. Itu yang pertama itu kasus ini itu terjadi pada siswa SMK. Terjadi pada siswi SMK. Terjadi pada siswi SMK di stasiun Jatinegara. Nah, ini menurut saya, wah ini masih, dia sekelas siswi loh, dia masih SMA, dan bisa-bisanya orang yang melakukan tindakan itu tidak berpikir bahwa itu masih anak kecil gitu. Dia itu masih tidak pantas dilakukan seperti itu gitu. Apalagi dilakukan pelecehan seksual seperti itu. Wah, itu menurut saya pemikiran pelaku tersebut sangat wah banget sih, sangat membingungkan sekali gitu. Kok bisa-bisanya dia itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, yang itu sudah apa ya, bisa dibilang sudah menyimpang jauh dari ajaran agama-agama manapun. Terus yang selanjutnya itu ada kasus pelecehan lagi itu di stasiun Sudirman. Terus ada lagi di stasiun Manggarai, terus ada lagi itu ini kasus pelecehan di KRL-nya Jakarta Kota sama Bogor. Nah, di sini juga ini sempat viral juga, ini juga di video, dalam satu video itu sempat terekam itu bahwasannya korban ini sedang teriak histeris gitu karena mengaku bagian tubuhnya itu disentuh oleh pelaku sehingga menjadi perhatian penumpang lain. Itu wah banget gitu loh, kenapa kok bisa-bisanya dia itu ngapain kayak gitu loh. Bukan, astagfirullah, aduh, saya sampai bingung mau ngomong apa gitu. Terus
Nah, selanjutnya itu adalah, nah ini akhirnya pelaku ini ditangkap dan diamankan ke Polsek Pasar Minggu untuk diproses secara hukum. Ini pastinya hukumannya berat, pastinya hukumannya tidak main-main karena ini bisa menimbulkan efek trauma, apalagi yang terjadi di anak kecil tadi, di siswa SMK. Nah, itu ada lagi kasusnya, itu adalah kasus pelecehan di Duri Jatinegara. Nah, dari sini sebenarnya banyak banget persepsi yang terjadi di masyarakat bahwasanya, oh jangan naik KRL karena KRL-nya gini, sering gini, banyak banget polemik-polemik dari masyarakat. Tapi sebenarnya itu KRL itu sendiri sudah melakukan beberapa pencegahan, mulai dari penjagaan di stasiun, penjagaan di gerbong, seperti yang ditampilkan pada berita ini. Jadi ini adalah sebuah rentetan pelecehan seksual di KRL. Itu sekarang KAI Komuter Lain ini sendiri sudah intensifkan patroli petugas di gerbong dan stasiun gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu cara atau salah satu langkah untuk mencegah pelecehan seksual ini biar tidak terjadi lagi di PT KAI atau di gerbong tersebut. Nah, ayolah kita mari saling peduli terhadap sesama pengguna saat berada di transportasi publik, entah itu di kereta api, entah itu kita berada di bis, entah itu di manapun berada transportasi publik. Dan pelecehan seksual itu sebenarnya dapat kita cegah bersama dengan selalu waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Intinya itu kita peka lah terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau ada tindakan-tindakan seperti itu jangan ragu untuk melakukan intervensi saat kita melihat tanda-tanda mau terjadinya tindakan seperti pelecehan seksual tersebut. Apalagi itu terjadi di anak kecil gitu. Wah, itu sangat wah banget sih. Terus yang selanjutnya itu ada anatomi mobilisasi. Di sini kita akan membahas tentang kasus, pemicu, accident, framing, terus partisipasi, gerakan, outcome, dan negosiasi. Nah, dari kasus dulu. Di sini kasusnya itu adalah kasus pelecehan seksual di KAI Komuter Lain. Terjadi pada bulan Juni 2021. Dan itu terjadi 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih lah, dan sampai sekarang pun masih banyak yang terjadi gitu, di bukan hanya di KAI Komuter Lain aja, tapi di transportasi lain juga masih banyak banget terjadi untuk pelecehan seksual itu sendiri. Tapi kita sedang membahas tentang pelecehan seksual yang ada di KAI Komuter Lain. Nah, di sini Juni 2021 dan 2022. Nah, di sini pemicunya sendiri itu adanya oknum yang melakukan pelecehan seksual. Nah, itu pemicu yang sangat sebenarnya itu tergantung dari orangnya, orang pribadinya masing-masing ya. Kalau mau melakukan tindakan seperti itu ya itu tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kita sebagai manusia normal, manusia yang waras itu, ya tidak ada gunanya lah melakukan tindakan yang seperti itu. Buat apa kita melakukan tindakan seperti itu yang merugikan banyak orang? Lebih baik kita melakukan tindakan yang bermanfaat untuk orang. Jadi pemicunya itu adalah adanya oknum yang melakukan pelecehan seksual. Nah, di sini itu juga ada accident. Jadi accident ini atau kecelakaan ya. Itu yang pertama itu adalah yang tadi. Si adminnya ini membalas laporan pelecehan seksual dari khalayak umum dan tidak beretika seperti yang gambar. Nah, ini bisa-bisanya dia ada orang yang melapor, dia itu bilang bahwa BTW kejadiannya dialami sama teman mbak, kan bukan sama mbaknya gitu. Kenapa nggak langsung lapor aja polisi mbaknya? Dan kalau lapor polisi si mbaknya pun
harus ada bukti gitu. Kenapa harus bilang seperti itu adminnya gitu? Kenapa dia itu tidak memberikan solusi terhadap apa yang sudah terjadi pada customernya gitu, sama pelanggannya gitu kan? Sebenarnya sebagai admin yang baik, sebagai pekerja yang baik, ketika si customer itu atau si pelanggan tersebut ada keluhan atau apa, kita harus memberikan solusi dong. Kita harus memberikan solusi kepada mereka. Oh, ini saya ada keluhan ini. Oh, ayo Mbak, kita bantu untuk mengusut, kita bantu untuk ini, kita bantu untuk mengurus kepolisian, kita bantu untuk melaporkan dan segala macamnya. Ini di sini malah, dan kenapa nggak langsung lapor polisi aja Mbaknya? Nah, di sini tuh ya kita terjadi di KHI Komuter Lain gitu loh. Dan harusnya pihak KHI juga bisa membantu lah, bisa membantu si mbaknya ini yang lapor, yang apa ya, yang setidaknya tuh komen terhadap gimana sih KHI Komuter Lain ini. Sebenarnya ya kita sebagai admin atau sebagai pekerja di sana harus membantu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pelecehan seksual di gerbong KRL. Ini sudah terjadi banyak banget tadi, mulai dari kasusnya pelecehan siswa SMK, terus di stasiun Jatinegara, terus di stasiun Sudirman, di stasiun Manggarai, di stasiun KRL Jakarta Kota Bogor tadi, terus sama Duri Jatinegara tadi, itu sudah banyak banget pelecehan-pelecehan yang seksual yang sudah terjadi di sana. Dan mungkin itu juga banyak banget terjadi di stasiun-stasiun yang tidak saya sebutkan tadi. Gitu. Itu banyak banget terjadi di situ. Nah, yang selanjutnya itu adalah framing. Nah, di sini framing itu bisa dibilang gini. Framing itu adalah menyusun atau mengemas informasi itu tentang suatu peristiwa dengan misi untuk pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa gitu. Jadi itu kita untuk menggiring opini publik terhadap satu peristiwa tersebut gitu. Nah, di sini framing yang muncul itu adalah tidak aman bagi wanita. Itu banyak banget yang bermunculan di Twitternya pihak-pihak konsumen dan segala macamnya. Itu banyak yang muncul bahwa ini tidak aman untuk wanita, jangan naik komuter lain ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu banyak banget persepsinya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini ada yang namanya partisipasi. Jadi partisipasinya di sini itu yang pertama itu adalah masyarakat. Uh, yang kita tahu masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat dengan komen terbanyak di dunia ya, bisa dibilang dengan netizennya yang barbar banget gitu. Terus yang selanjutnya itu ada sahabat korban ya seperti tadi yang sudah dibilangkan. Nah itu setelah setelah tweet itu muncul, setelah Twitter itu muncul dari komenan si mbaknya yang lapor tadi, itu langsung sahabat-sahabat korbannya langsung pada nge-tweet, wah ini kenapa kok jawabannya kayak gini, padahal kena ini. Wah itu banyak banget sahabatnya yang langsung komen-komen seperti itu di situ. Nah, untuk gerakannya sendiri itu tweet akun Twitter KAI Komuter Lain. Itu banyak banget tweetnya, terus dan komen di akun resmi KAI Komuter Lain. Nah, atas tindakan tersebut, outcome atau negosiasi yang dilakukan oleh KAI Komuter Lain itu yang pertama itu adalah intensifkan patroli dari gerbong stasiun, dari gerbong maupun stasiun. Jadi patroli terjadi yang sudah kita ketahui sekarang ketika kita masuk komuter lain itu sudah sangat ya bisa dibilang ketat lah, sudah ada penjagaan di dalam maupun di luar gitu. Terus sampai yang kemarin saja saya itu pernah karena saya capek ya, karena saya capek juga jalan-jalan keliling Jogja, saya itu pernah duduk di bangkunya ibu hamil, padahal di sana nggak ada ibu hamil gitu. Saya duduk di bangkunya ibu hamil, terus saya sampai ditegur pihak KRL, padahal saya baru sebentar di situ. Habis ditegur oleh petugasnya, Mas,
Ini hanya untuk khusus pengguna hamil gitu. Sekarang sudah seperti itu. Jadi sekarang eh, sepengalaman saya naik KRL, setiap gerbong sudah ada penjaganya. Gitu. Terus untuk yang kedua itu ada menindak tegas pelaku. Itu sudah dilakukan sekarang dengan kasus-kasus yang terjadi tadi. Terus yang selanjutnya itu adalah melakukan pembinaan terhadap admin yang membalas laporan dari khalayak umum. Sebenarnya ini menjadi kontroversi banget. Kalau hanya sekedar pembinaan, ya buat apa gitu ya? Seharusnya udah didepak aja dari KAI. Buat apa melakukan itu? Gitu. Terus untuk yang keempat itu adalah layanan untuk mengadu kepada petugas KRL ketika terjadi pelecehan seksual di nomor 121. Itu sudah digencarkan juga sama KAI Komuter khususnya, itu sudah digencarkan di akun Twitternya KAI Komuter, itu sudah sudah diupload di poster-poster gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah strategi komunikasi massa. Nah, strategi komunikasi massa ini di sini PT KAI Komuter Lain itu menggunakan media sosial untuk komunikasi massanya. Nah, komunikasi sosial seperti apa? Ya seperti kita memasang poster, terus Twitter, Instagram, ya bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan Instagram, menyantumkan poster-poster gitu. Nah, di sini PT KAI Komuter Lain itu menggunakan itu sebagai sarana komunikasi massanya. Nah, seperti yang ada contohnya coba kalian buka KAI Komuter Lain itu sendiri, itu nanti ada bisa menggunakan media sosial Twitter KAI Komuter Lain yang centang biru itu sudah digencarkan juga bagaimana pelecehan seksual ini, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara penanganannya dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan di situ. Nah, akhirnya sudah di penghujung video. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton channel ini. Sebenarnya channel ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari public relation yang diberikan oleh dosen saya di mata kuliah Teknik Komunikasi, yaitu Bapak Yuki. Nah, di sini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. See you.